Haleluya. Shalom J2CC family. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Bapak Ibu diberkati Tuhan sepanjang seminggu ini. Amin. Berapa banyak yang merasakan berkat-berkat Tuhan melimpah sepanjang seminggu ini. Kita semua sehat, diberkati pekerjaan. Anak-anak nilai-nilainya baik. Yang kemarin Jumat ambil rapot. Semua karena campur tangan dan pertolongan Tuhan. Amin. Mari saya ajak kita semua pagi ini untuk menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Allah yang teramat sangat baik di dalam setiap kehidupan kita. Pribadinya lah yang menjadi pemimpin di dalam keluarga, pekerjaan, studi anak-anak, semuanya. Amin. Mari bersaat teduh Bapak Ibu. Siapkan hati kita. Yang terbaiklah yang akan kita naikkan kepada Tuhan. Pengagungan, penyembahan, meninggikan pribadinya, memuliakan namanya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Yesus kami bersyukur. Tuhan kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kau sangat baik, kau sangat baik, kau sangat baik.
kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau sangat baik. Biar setiap umat-Mu Tuhan, biar setiap umat-Mu membawa penyembahan bagi nama-Mu, pengagungan bagi Engkau Tuhan. Setiap lidah bibir kami memperkatakan Kau kudus Tuhan. Sungguh Tuhan, sungguh. Terima kasih pagi ini kami boleh menghadap Engkau. Bahwa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Menikmati dan merasakan hadirat Tuhan. Turun memenuhi setiap kami. Rabaya, 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 rabaya. Rabaya, 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 rabaya. Yes. Holy, 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 holy. Ya Yesus. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy. The elders and angels to redeem. Setiap umat-Mu menyembah-Mu Tuhan.
boleh bangkit berdiri. Kita tinggikan namanya. Kita mau membesarkan pribadinya. Hali, hali. Hali, hali. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Setiap tangan-tangan yang membawa di pribadinya untuk menyembah Kau, Tuhan. Haleluya. Haleluya. You are holy, Lord. Holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Let's sing it. Let's sing it. You are holy. kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan kembali mengizinkan kami untuk datang ke rumah-Mu. Ini
Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, pagi hari ini kami datang untuk meninggikan pribadi-Mu, untuk menyembah, untuk bersyukur atas segala perbuatan baik Tuhan, atas kasih setia Tuhan, atas pertolongan Tuhan, atas campur tangan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau datang lebih lagi, bawa hati kami lebih lagi buat Tuhan. Mau bersorak kami Tuhan, dan bersuka cita atas perbuatan tangan-Mu yang hebat, yang besar bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang siap memuji Tuhan mau katakan sama-sama, amin. Sekali lagi, amin. Mari yang diberkati Tuhan, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Sebab Dialah satu-satunya penebus kita. Amin. Mari katakan pada kanan kiri kita, kasih yang terbaik yuk buat Tuhan. Kanan kiri depan belakang, kasih yang terbaik yuk buat Tuhan pagi ini. Kita mau sama-sama bersyukur, bersuka cita. Sama-sama. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku, ku yakin, haleluya. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin, ku yakin. Mari ku angkat panji, Yesus menang, menang atas semua. Dia menebusku, ya, Dia hiduplah, Dia menebusku, Dia hiduplah. Haleluya. Mari. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku, ku yakin, ku yakin, ku yakin. Siapa yang angkat derita kita? Yesus. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin. Yang yakin, katakan sama-sama, ku yakin. Ku angkat panji, Dia telah menang atas semua. Dia menebusku, ya, Dia hiduplah, Dia menebusku, Dia hidup lagi, Dia menebusku, Dia hiduplah, Dia menebusku, Dia hiduplah. Dia bebaskanku, Kau bebaskanku. Kita mau bagi, nari yuk. Karena dari padaku, kerajaanku datang. Semua angkat tangan buat Tuhan. Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia tepuk tangan di atas buat Tuhan. Katakan Dia penebusku, Dia penebusku, Dia hiduplah. Umat Tuhan memuji. Penebusku, Dia lagi buat Tuhan. Katakan Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebus. Sama-sama kita semua memuji. Haleluya. Ya, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan.
Sungguh hanya pribadinya yang membuat kita terpesona dan terkagum. Amin. Amin. Luar biasa Engkau Tuhan. Terima kasih. Lebih lagi yuk. Kita nari buat Tuhan yuk. Goyang kanan kiri. Gerakan kaki kita buat Tuhan. Ya. Dia sungguh mempesona. Amin. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Ya. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kami sedemikian rupa dengan sangat baik. Haleluya. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Dia telah membuktikan, kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosa. Bapak Ibu siap menari
Amin. Semua serukan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tinggal diam di dalam hadirat Tuhan. Persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tempat yang terbaiklah yang akan kita berikan bagi firman Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Di sepanjang hidup kami, dari dulu sampai sekarang, kami merasakan penyertaan-Mu sempurna. Ketika kami berjalan, pribadi-Mu itu senantiasa hadir bersama dengan kami, berjalan bersama dengan kami, bahkan menggandeng tangan kami. Terima kasih, Engkau sungguh setia Tuhan. Terkadang kami tidak setia, ampuni kami. Tetapi kami melihat Engkau sungguh sangat setia. You are so good to me Tuhan. Engkau penolong yang setia bagi kami. Amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya, ku percaya sepenuhnya, hanya Yesus penolong yang Saya ucap, Genesis Family boleh bangkit berdiri. Sama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. kami berserah Tuhan. Kami Kami percaya, sebab yang terbaiklah yang Tuhan rancangkan di dalam hidup kami. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku.
hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Sungguh Kau lebih baik dari yang kami harapkan, Tuhan. Engkau bahkan memberikan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami minta. Ekspektasi kami kepadamu, Tuhan, adalah yang terbaik. Dan hari ini kami mau dengar isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan yang selalu setia bagi kami. Dan kami tahu di dalam pengharapan akan Engkau, semua tidak akan sia-sia. Kami pulang tidak dengan tangan kosong hari ini. Kami pulang dengan sesuatu. Karena kami percaya Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu penolong yang setia. Tuhan itu yang akan mengubah dan membalikkan situasi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita akan belajar dari kitab Yesaya pasal 55. Kita mulai melihat dari ayat yang ke-6 dan nanti kita akan belajar bersama-sama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Satu demi satu kita akan bahas ayat ini dan melihat apa yang menjadi berkatnya di dalam kehidupan kita. Yesaya pasal 55, kita mulai dari ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Carilah Tuhan. Ini adalah sebuah nasihat yang diberikan oleh Yesaya kepada orang Israel dan kepada kita hari ini. Bahwa betapa pentingnya mencari Tuhan. Kalau Anda mencari sesuatu barang yang hilang, atau sesuatu yang Anda lupa taruh di mana, Anda mencarinya dan membutuhkannya kembali, itu berarti ada sesuatu yang sangat penting. Benda itu menjadi sangat penting, barang itu menjadi sangat penting, sehingga Anda harus menemukannya kembali. Mari tempatkan Tuhan sebagai sesuatu yang penting dalam hidupmu. Katakan amin. Supaya apa? Supaya Anda bisa mencarinya. Karena kadang kita ini lupa. Lupa naruh kunci, lupa naruh barang. Tapi saya berdoa jangan lupa mana istrimu. Bahkan kadang-kadang akhirnya kita juga lupa bahwa kita punya Tuhan. Kita lupa bahwa kita punya Raja di atas segala raja. Karena kita lebih banyak mengandalkan diri kita sendiri dan merasa semuanya baik-baik. Hati-hati saudara. Selalu Abuna ingatkan, ketika Anda merasa semuanya baik-baik saja dalam hidupmu, justru itu adalah titik kritis. Justru itu adalah titik kritis. Ketika Anda merasa semua baik-baik dalam usahamu, justru itu adalah titik kritis. Karena biasanya yang nongol di situ, yang muncul di situ adalah pengandalan diri sendiri. Sehingga pada akhirnya kita gagal melihat bahwa semua yang baik-baik itu berasal dari Tuhan. Dan kita merasa bahwa itu karena diri kita dan kemampuan kita. Maka carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Kalau di situ ditulis kalimat selama Ia berkenan ditemui, itu berarti tidak setiap saat Tuhan bersedia menerima saudara. Tidak setiap saat Tuhan bersedia menerima kita. Karena Tuhan punya banyak urusan. Tuhan punya banyak agenda, saudara. Oleh sebab itu, di mana tempat terbaik yang kira-kira berkenan di hadapan Tuhan untuk kita bisa mencarinya? Di mana tempat terbaik? Rumah Tuhan. Mengapa disebut rumah Tuhan? Mengapa disebut gereja? Karena rumah itu miliknya dan Dia hadir di sana. Haleluya. Colek kiri kananmu, jangan malas ke gereja lu. Banyak orang mengabaikan fakta ini hari-hari ini. Terlalu sibuk dengan banyak urusan bisnis di luar sana. Terlalu sibuk dengan agendanya sendiri. Bahkan terlalu sibuk dengan hobinya sendiri. Lupa untuk pergi ke rumah Tuhan. Makanya nanti ujung-ujungnya balik ke rumah Bapa. Karena rumah Tuhan di dunia adalah gereja.
Mungkin hari Senin sampai hari Sabtu kita begitu sibuk, betul? Banyak kegiatan, hanya 2 jam maksimal. Cari Tuhan di rumahnya. Karena itu adalah tempat yang pasti di mana Anda berjumpa dengan Dia. Mau tidak berkenan bagaimana? Oh, itu rumahnya kok. Mau tidak berkenan bagaimana? Itu rumahnya di mana Dia ada. Anda mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Dia. Carilah Tuhan. Dan ini adalah nasihat. Keputusan finalnya di tanganmu. Mau cari Tuhan atau enggak bukan urusan Tuhan. Yang butuh Tuhan itu bukan Tuhan. Yang butuh Tuhan itu adalah kita. Carilah Dia. Mau? Oke. Enggak mau? Karepmu. Carilah Dia. Selama Ia berkenan ditemui. Sebagian penafsir Alkitab menerjemahkan selama Ia berkenan ditemui. Menerjemahkan itu sebagai sebuah anugerah. Tahu masa anugerah ya? Masa favor. Jadi ada waktu nanti di mana kita cari Tuhan, Dia akan memalingkan wajahnya dari kita. Mumpung sekarang wajahnya menghadap kita. Mumpung. Itu adalah kesempatan kita untuk mengalami perjumpaan dengan Dia. Betapa mudahnya loh saudara. Karena Tuhan itu pada dasarnya, beda dengan manusia. Dia adalah pribadi yang terbuka, yang setiap saat membuka pintu rumahnya untuk setiap anak-anak Tuhan yang datang kepadanya. Come. Masalahnya kamu gak datang ke sini. Kamu datang ke sana, entah kemana kamu tujuanmu, kata Tuhan. Aku ada di sini loh, makanya disebut the house of the Lord. Rumah Tuhan. Anda punya waktu untuk menjalani kehidupanmu sendiri dari hari Senin sampai hari Sabtu. Untuk kepentinganmu. Untuk hidupmu. Masa Anda gak punya waktu? Hanya 2 jam. The house of the Lord. Siap membuka pintu rumahnya. Untuk Anda masuki dan berjumpa dengan Dia. Saat Anda duduk di gereja, Anda sudah bertemu dengan Tuhan. Saat Anda mendengarkan firman-Nya, Anda sudah bertemu dengan Tuhan. Saat Anda mengangkat tanganmu, memuji dan menyembah Dia, Anda sudah bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Sebab kita tidak bisa melihat Tuhan sekarang seperti face to face. Enggak bisa. Tapi ketika hadir di rumahnya, Dia ada. Kan Tuhan memenuhi segala tempat. Makanya diberi nasihat yang sangat penting. Carilah Tuhan. Nanti ada benefitnya saudara. Ada benefitnya dan itu akan kita bahas hari ini. Ada benefitnya buat kita. Carilah Tuhan. Selama Ia berkenan ditemui. Dan tidak ada tempat yang paling berkenan untuk menemukan Tuhan. Kecuali dalam rumahnya. Gak ada tempat lain. Dan di situ dilanjutkan dengan kalimat berserulah kepadanya. Selama Ia dekat. Selama Ia dekat. Berarti kalau kita bicara mengenai Tuhan yang dekat, ada juga posisi mengenai Tuhan yang jauh. Amin. Anda makin jauh, Anda teriak, nggak bisa dengar. Anda mendekat kepada Tuhan, nggak usah teriak, mendesak saja, Dia dengar. Karena Anda dekat. Di mana tempat terbaik untuk bisa dekat dengan Tuhan? Bukan hanya rumahnya, saudara. Tapi persekutuan pribadi dengan Dia. Katakan persekutuan pribadi. Anda memiliki a personal relationship with God. Kalau Anda memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan dalam hidupmu, senantiasa Dia akan dekat. Bahkan Anda gak usah ngomong, suara hatimu bisa didengar oleh Tuhan. Karena Dia dekat. Jangan jauh-jauh. Suami istri aja saudara. Baru terpikir di kepalamu. Anda mau ngapain? Tiba-tiba pasanganmu bisa ngomong seperti itu. Pernah mengalami itu Bapak Ibu? Aku baru mau ngomong. Kamu kok udah ngomong? Pernah mengalami itu? Yang belum pernah mengalami hubungannya patut dipertanyakan. Baru mau ngomong. Misalnya aku mau ngomong mah. Tiba, kamu kok ngomong tuh lihat orang itu. Aku baru mau ngomong lihat orang itu. Hubungan suami istri aja bisa seperti itu karena memiliki a personal relationship. Udah menyatu, bukan hanya tubuh, jiwa menyatu. Makanya hubungan suami istri disebut belahan jiwa. Soulmate. Belahan jiwa. Nah kita memiliki roh Tuhan di dalam diri kita. Kita menjadi belahan jiwanya Tuhan. Oh betul loh itu. Karena nanti pada akhir zaman Dia sebagai mempelai laki-laki akan menjemput kita sebagai mempelai perempuan. Dan kita adalah belahan jiwanya Tuhan. Kita bisa dekat melalui firman-Nya. Kita bisa dekat melalui pujian dan penyembahan.
Kita bisa melalui dekat, kita bisa dekat melalui doa-doa kita. Nah kalau Anda sudah malas berdoa, udah malas ke gereja, malas berdoa, udah malas baca Alkitab, terus gimana caranya Tuhan bisa dekat kepada saudara? Maka nanti yang muncul di dalam hati kita adalah kekecewaan. Lalu akhirnya gereja yang disalahkan, pendeta yang disalahkan, orang lain yang disalahkan. Padahal faktor X-nya adalah diri kita sendiri. Maka ini adalah nasihat yang patut kita renungkan hari ini. Carilah, berserulah. Cari selama ia berkenan. Tidak mungkin Tuhan menutup pintu rumahnya. Berserulah selama ia dekat. Saya percaya dan berdoa agar semua pencarian kita dan semua seruan hati kita berhenti di satu titik, yaitu Tuhan itu sendiri. Haleluya. Maka orang akan mengalami everyday with miracle di dalam kehidupannya. Tetapi ada syarat. Syaratnya ayat yang ke-7. Coba Andika tampilkan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Yang namanya orang fasik meninggalkan jalannya adalah jalan lama dalam hidupmu. Anda tahu orang fasik saudara bisa ngomong doang tapi gak bisa melakukan. Udah gitu menghakimi orang lain. Merasa diri paling benar, itu orang fasik. Jalan orang fasik itu kelihatan, paling kelihatan. Makanya dikatakan di situ, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Berarti kita tidak lagi melalui jalan yang lama, tapi kita melalui jalan yang baru. Kemarin di Youth Camp, Abuna menjelaskan bahwa setelah pengurapan, maka kita menjadi manusia yang lain. Orang tua kita harus melihat perbedaan di dalam diri kita. Udah ikut Youth Camp kok, kelakuanmu masih kayak gitu, tonang. Nah itu. Kok masih terikat game, tonang. Kok masih melawan orang tua, tonang. Nah, udah ikut game, udah ikut Youth Camp, kok masih begitu? Nah itu tidak memberikan ciri bahwa roh Tuhan berkuasa atas kita. Roh Tuhan yang berkuasa atas kita merubah kita dari dalam. Membuat kita tidak sama lagi. Jalan lama kita sudah kita tinggalkan. Kita menempuh jalan yang baru yang jauh lebih baik. Baiklah orang fasik. Itu syaratnya. Apa yang membuat Anda gak bisa dekat dengan Tuhan? Apa yang membuat Anda tidak bisa didengar seruannya? Apa yang membuat Anda mencari Tuhan tapi nggak bisa menemukan dia. Sementara orang lain bisa menemukan dia. Ada orang-orang tertentu saudara, kalau tidur pelor, tahu udah nempel di bantal langsung. Ada orang-orang tertentu yang butuh perjuangan. Buka HP dulu lah, baca dulu lah. Aduh. Abuna kadang suka iri pada Abuni. Begitu udah nempel di bantal. Saya bilang, aduh Tuhan aku rindu yang seperti ini. Abuna kersak kusuk dulu lah, nonton dulu lah, lihat HP dulu. Nah begitu mata capek nanti baru tidur. Ada orang-orang tertentu yang begitu gampang cari Tuhan. Kita harus mengakui itu. Tapi ada orang-orang tertentu yang begitu sulit berjuang untuk cari Tuhan. Mari kita evaluasi diri kita. Jangan-jangan ayat 6 tadi. Andika ayat 6. Jangan-jangan ayat 6 tadi. Belum kita ada sesuatu yang membuat dia tidak berkenan kepada kita. Ada sesuatu yang membuat kita terus berjarak dengan dia. Baru balik ke ayat yang ke-7. Ada sesuatu yang membuat kita berjarak. Jangan-jangan kita masih melalui jalan yang lama. Saya perlu melaporkan kepada orang tua, anak-anakmu dilawat oleh Roh Kudus di dalam Youth Camp. Amin. Anak-anakmu dilawat, sudah membuat komitmen yang baru di dalam Tuhan. Jadi kalau kelakuan yang lamanya, jalan lamanya masih kelihatan, lapor kepada gembala. Kita lepaskan lagi. Jangan-jangan jalanmu masih jalan yang lama, Fernando. Masih jalan yang itu-itu aja. Mari kita tinggalkan jalan yang lama itu. Dan coba lihat, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Saudara, jangan pernah merancang hal-hal jahat kepada orang lain. Orang lain mencoba memprovokasi kita, sehingga kita cenderung untuk membalas, cenderung untuk bereaksi. Saya sih, belakangan ini, saya semakin sadar betapa pentingnya pengendalian diri. Orang lain mau ngapain, cacing kalau kepanasan mengeliat toh. Ya sudah itu urusan dia. Dia mau ngapain, I don't care. Pekerjaan Tuhan itu banyak. Tanggung jawabmu banyak. Jangan habiskan energimu untuk 80% hal-hal yang tidak berguna. Tahu prinsip Pareto kan?
Jangan habiskan hidupmu. Ubah situasinya. Mari kita mulai merancang hal-hal yang baik. Orang jahat kepada kita, kita baik. Kita berbuat baik saja kepada orang. Karena dunia ini udah jahat. Jangan menambah kehitaman itu. Dengan hitam dari diri kita. Oleh sebab itu seruan ini adalah seruan pertobatan ayat yang ke-7. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Maka dia itu siapa? Tuhan akan mengasihani orang yang berbalik itu. Dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ini syarat mutlak. Kalau kita mau seruan kita didengar, kalau kita mau ia berkenan kepada kita, maka semua ayat yang ke-7 dalam satu kata adalah pertobatan. Dan Abuna selalu menjelaskan pertobatan adalah berbalik arah. Semula arahnya ke sana, sekarang balik arah. Arahnya dan orientasinya ke sana. Orang yang bertobat akan dengan sangat mudah mendapat perkenan Tuhan. Orang yang bertobat akan dengan sangat mudah membangun personal relationship with God. Sehingga bahkan gak usah ngomong, suara hatinya bisa didengar oleh Tuhan. Apa yang membuat kita gagal untuk bertobat, saudaraku? Tidak menyadari kesalahan dan pelanggaran kita. Apa yang membuat kita gagal bertobat? Melimpahkan kesalahan dan pelanggaran kepada orang lain. Gara-gara kamu, gara-gara dia. Seberapa banyak anak-anak Tuhan yang berjalan seperti orang yang terpuruk dalam hidupnya. Padahal sebenarnya Tuhan sudah membuka pintu anugerah. Mari kita manfaatkan itu dan jangan pernah mengabaikannya itu. Biarkan Roh Kudus bicara kepadamu secara pribadi. Bagian pertobatan apa yang perlu Anda kerjakan dalam hidup ini? Setiap orang punya pelanggarannya sendiri-sendiri, termasuk Abuna. Amin. Setiap kita, nggak ada yang kebal terhadap pelanggaran. Tidak ada yang kebal. Tapi kalau kita bertobat setiap hari, maka anugerah setiap hari. Kalau kita berbalik setiap hari, maka kasih karunia itu setiap hari. Haleluya. Nah, itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga ayat yang ke-8. Coba Andika tampilkan. Nah, baru di situ Tuhan mengkonstruksi ulang. Dia berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Anda tahu apa yang disebut dengan rancangan? Belum jadi, saudara. Rancangan itu masih seperti cetak biru. Kalau Anda bangun rumah, maka sebelum orang sipil membangun rumah itu, dia akan pergi kepada orang arsitek. Melihat gambarnya bagaimana. Kertas biru itu loh. Blueprint namanya. Belum jadi bangunan itu. Baru blueprint. Itu yang disebut rancangan. Sesuatu yang ingin kita wujudkan terjadi. Itu rancangan. Dan kita membuat polanya terlebih dahulu. Dan tentu saja kalau kita membuat rancangan, ada orang yang merancang masa depannya, nanti aku akan begini, aku akan begini, aku akan merancang. Kita berusaha sebaik-baiknya mempersiapkan diri sedemikian rupa. Ada satu orang kesaksian, dia berkata aku punya sekian anak Abuna, aku punya perusahaan asetku segini, dia lapor aja, jujur aja. Besar sekali, ya 7 turunan gak habis. Lalu anak nomor pertama aku persiapkan untuk ini, anak nomor kedua aku persiapkan untuk ini, nomor 3 aku persiapkan untuk ini. Masing-masing anak sudah saya buat deposito, begini, saudara. Semua terlihat sempurna dalam rancangan manusia. Apa yang terjadi? Terjadi krisis ekonomi. Perusahaannya bangkrut. Tidak pernah ada yang duka waktu itu. Dan apa yang terjadi kemudian? Dia sakit. Semua rancangan itu bubar. Dipersiapkan dengan baik, kurang apa? Anak masing-masing diberi jatah. Kurang apa? Saham udah ditransfer, saudara. Karena krisis ekonomi, perusahaan kolaps, saham ditarik kembali, tabungan disedot kembali. Semua rancangan itu menjadi rusak. Makanya hati-hati, saudara. Jangan terlalu bangga dengan rancanganmu. Mohon maaf. Saya pernah melalui fase ini. Saya pernah berada di titik itu. Itu sebabnya Abuna berani berkata, jangan terlalu percaya diri pada rancanganmu. Tampilkan lagi Andika. Bukan hanya rancangan. Hati-hati. Kalau Anda di luar Tuhan, apapun rancanganmu
Itu ujiannya ngeri, sudah. Seperti berkat udah di depan mata. Berkat udah di depan mata. Tiba-tiba bisa hilang. Pernah Anda mengalami itu? Abuna pernah. Tinggal meraih. Tinggal ngambil. Tinggal ngambil. Hilang. Apa yang predictable itu? Tuhan bisa ubah unpredictable dalam hitungan detik. Dan jalanmu bukan jalanku. Anda tahu jalan? Jalan itu adalah cara menuju sesuatu. Cara menuju sesuatu. Misalnya saya pergi ke belakang itu, ke tempat multimedia ya, jalannya saya ada 3 jalan. 4, 1, 2, 3, 4, 5. Saya tinggal pilih yang mana, yang paling gampang dan paling cepat untuk bisa akses ke sana. Itu jalan. Seringkali orang menciptakan jalan mudah baginya. Dan dia berkata ini mudah lah, enak lah. Mari kita bypass saja. Betul, kadang-kadang itu berlaku. Tetapi ingat, di dalam Tuhan, jalan yang sulit belum tentu tidak baik. Sebab bagi Tuhan proses jauh lebih penting daripada hasil. Karena apa? Kalau Anda melalui proses yang benar, maka hasilnya tidak akan mengkhianati. Hasilnya proses tidak akan mengkhianati hasil. Hasilnya pasti baik. Maka hati-hati merancang-rancang jalanmu. Hati-hati merancang-merancang jalanmu. Mau begini, aku mau begini, aku mau begini. Hati-hati saudara. Hati-hati, karena Tuhan sudah ingatkan kita, sebab rancanganmu, desainmu, blueprintmu, kertas gulungan warna biru itu yang kau rancang untuk hidupmu, itu bukan milikmu. Bukan seperti itu, harus mengikuti blueprintku kata Tuhan. Jalan yang kau pikir akan lurus bagimu, oh tidak. Kamu harus melalui jalanku. Di situ dikatakan saudara, sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku, demikian firman Tuhan. Lihat ayat yang ke-9, di situ lebih dijelaskan. Ini penjelasannya perbedaan itu. Seperti tingginya langit dari bumi. Artinya bahasa Jawa itu jomplang. Jomplang. Mau sebaik apapun rancanganmu, mau sebaik apapun jalan yang engkau tetapkan, saudara, punya Tuhan itu jauh lebih tinggi. Punya Tuhan itu jauh lebih baik. Punya Tuhan itu jauh lebih sempurna. Karena apa? Karena manusia berpikir hanya sebatas apa yang dia lihat oleh matanya. Manusia merancang hanya sebatas apa yang dia rancangkan dalam pikirannya. Tapi Tuhan melihat apa yang terjadi di balik itu. Oleh sebab itu, kalau mungkin sedang jalan yang berbelok-belok dan susah engkau lalui hari-hari ini, jangan merasa masa depanmu akan runtuh. Jangan-jangan itu semua jalan untuk memproses hidupmu menuju sesuatu yang baik. Amin. Amin. Di depan Tuhan tahu apa yang terjadi di depan. Tuhan tahu. Karena Tuhan bilang seperti tingginya langit dari bumi. Bumi enggak pernah bisa mencapai langit. Langit tidak pernah bisa turun menuju bumi. Jauh sekali. Anda bisa tahu batas langit? Tidak ada yang tahu saudara. Kira-kira tingginya langit itu berapa? Enggak ada yang tahu. Karena batasnya bukan seperti garis yang kita bisa katakan udah melampaui garis ini berarti sudah lewat batasnya. Tidak, langit nggak punya garis. Ada ionosfer, stratosfer. Kita nggak pernah tahu. Itu adalah batas yang kabur. Seruan Tuhan ini seperti tingginya langit dari bumi. Demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Itu artinya apapun yang kau rancangkan itu saudara. Jalan mana yang hendak engkau mau lalui, jangan pernah berbasis pada kekuatanmu, kehebatanmu, prediksimu. Tapi put your trust in God. Bawa itu semua di tangan Tuhan. Apa yang kelihatan hancur di depan, jangan-jangan itu rencana pemurnian Tuhan untuk memberikan yang lebih baik. Haleluya. Maka kita dalam Tuhan itu tidak boleh kecewa. Mungkin kita jatuh sebentar, tapi firman Tuhan memberi nasihat kepada kita. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Kehidupan ini yang berat akan membuat kita sering terkulai. Tapi tidak akan dipatahkan, Tuhan akan tegakkan itu kembali. Pemilik kebun anggur di Israel punya kebiasaan. Dia tidak pernah menjudge setiap akar atau pohon anggur untuk tidak berbuah. Dia tidak menjudge. Dia tidak menghakimi. Ketika dia tahu ada pohon anggur sudah tertanam dan sudah terkulai, dia selalu berharap bahwa pohon ini akan tumbuh lebih baik dan akan menghasilkan buah. Dengan cara bagaimana? Dia datang membawa lap, membawa ember berisi air yang berasal dari mata air, lalu dia membersihkan
batang dari anggur itu, dia membersihkan ranting dari anggur itu dengan air, dengan pelan-pelan, lalu dia tegakkan kembali. Dan apa yang terjadi? Anda tahu apa yang terjadi? Pohon itu menjadi tumbuh dan sehat dan menghasilkan buah. Seperti itu Tuhan. Bulu yang terkulai, baru terkulai. Tuhan bilang, buang aja lah. Daripada menghabiskan sumber daya, buang aja. Begitu kan prinsip ekonomi toh? Yang tidak profitable, buang, potong, cut. Tuhan gak begitu sistemnya. Dia tegakkan kembali. Tuhan selalu memiliki kesempatan untuk memulihkan hidup kita. Seperti tingginya langit dari bumi. Makanya apapun yang Anda punya dalam rancangan masa depanmu, anak-anakmu, pekerjaanmu, bisnismu, pelayananmu, bawa semua itu di dalam Tuhan. Mari libatkan Tuhan. Sebab kalau ada apa-apa nanti, Tuhan yang bertanggung jawab. Betul saudara? Kalau Tuhan tidak terlibat, Tuhan bilang seperti begini. Itu urusanmu. Kenapa? Waktu kamu rancang-rancang, waktu kamu atur-atur, kau tidak melibatkan aku. Sekarang giliran kau menanggung akibat dari rancanganmu, kau melibatkan aku. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan, dia akan ikut bertanggung jawab. Dia tidak akan membuat kita patah. Bahkan ketika kita terkulai, dia akan tegakkan kembali. Dan dia tidak akan memutuskan kita. Ayat 10. Ingat ya, rancanganku bukan rancanganmu. Abuna punya pengalaman hidup. Kalau Anda dengar pengalaman Abuna dan Abuni mengenai soal rancangan ini, bisa nangis saudara, bisa berjilid-jilid, nangis Bombay kita semua. Maka sekarang apa yang kami lakukan? Ketika kami memiliki keinginan, kami taruh pada kaki Tuhan. Udah, kalau memang itu bagian kita, dapat. Makanya Buna kemarin ngomong pada beberapa anak youth di gereja kita yang tidak lolos seleksi perguruan tinggi negeri. Jangan menganggap masa depanmu runtuh. Masih ada jalan yang lain. Berarti itu bukan tempat terbaik bagimu. Karena Tuhan Maha tahu. Apalagi kamu melayani di gereja. Tuhan Maha tahu. Makanya kalau di dalam gereja, kalau dalam pelayanan itu jangan pasif, jangan diam aja. Kita harus ngerayu Tuhan. Agar dia mengarahkan kita pada tempat yang terbaik. Kan dia yang tahu masa depan. Kita hanya tahu sebatas mata dan sebatas pikiran kita. Lihat ini yang akan terjadi. Ini yang akan terjadi. Kalau orang berseru kepada Tuhan, mendekat kepadanya. Dan melakukan pertobatan. Dan menyerahkan segala rancangan dan jalan kepadanya. Ini yang akan terjadi. Ini baru digenapi. Seperti hujan dan salju turun. Dikatakan situ seperti. Berarti ini kalimat perumpamaan. Menggambarkan seperti hujan dan salju turun dari langit. Sesuatu yang turun dari langit tidak akan kembali ke langit. Betul saudaraku? Ya, hujan turun gak akan kembali lagi ke langit. Seperti hujan dan salju turun dari langit. Dan tidak kembali ke situ, tidak kembali ke atas. Melainkan mengairi bumi. Kenapa sih dipakai kalimat ini untuk menggambarkan berkat Tuhan? Karena ini adalah Timur Tengah. Jarang ada hujan, jarang ada salju. Tanahnya tanah mati. Tahu tanah mati? Gurun. Tanah gurun. Jadi orang mengharap, harap.com agar hujan turun, salju turun. Untuk terjadi pemulihan di dalam tanah. Melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Di mana ada air, tanahnya jadi subur, betul? Karena zat hara di dalam tanah itu menjadi aktif, menjadi muncul. Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, Tuhan sedang menggambarkan bagaimana dia akan bekerja memulihkan kehidupan anak-anaknya. Bayangkan sebuah tanah, kalau Anda melihat tanah di Israel, kenapa begitu subur? Sebenarnya itu bukan begitu subur, tapi karena dibuat jadi subur. Kenapa itu tanah kering? Tanah gurun. Bagaimana cara mereka membuatnya subur? Seluruh tanah pertanian di Israel itu diberi selang. Selang yang ditaruh di atas permukaan tanah, lalu selangnya dilubang-lubangi. Maka ada mesin otomatis dari pusat yang setiap detik memberikan injeksi air. Makanya di sana disebut dengan irigasi tetes. Orang Indonesia sedang banyak belajar di sana mengenai sistem pertanian. Irigasi tetes. Tes. Setiap detik tes. Nah di dalam air itu dicampur dengan unsur hara. Dicampur dengan protein. Dicampur dengan bubuk yang baik buat tanah. Dicampur.
ditetes. Lama-lama tanahnya jadi subur. Itu namanya dibuat subur. Sehingga apapun yang ditanam. Saudara, pohon mangga itu setinggi ini loh saudara. Pohon mangga setinggi ini. Setinggi tiang ini. Pohon jambu setinggi tiang ini. Pohon pohon jeruk setinggi tiang ini. Dan buahnya mengerikan sampai jatuh ke bawah. Sampai rindang. Nanti coba, Senin karena Bunda berangkat, saya coba bawa bibitnya ya. Kita coba tanam di sini. Kayak apa? Bibitnya mungkin sama, tapi tanahnya beda. Nyatanya pohon zaitun yang saya bawa dari sana aja, tumbuhnya hidup segan mati tak mau. Pohon ara yang Abuna bawa dari sana, hidup segan mati tak mau. Ada sesuatu yang berbeda. Kecuali pohon ara di rumahnya Yuli. Dia punya pohon ara di atas. Atau mungkin juga perlu dirawat ya. Karena Abuna berasumsi ini holy ground. Apapun yang ditanam di sini pasti tumbuh. Tumbuh sih, saudara. Tuhan menggambarkan kehidupan. Bahkan Tuhan akan membalikkan keadaan. Dari tanah yang kering. Dari tanah yang tidak ada harapan. Tuhan berikan aliran air. Itu penggambarannya saudara. Dan isinya ada di dalam ayat yang ke-11. Itu isinya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Anda tahu firman yang keluar dari mulut Tuhan itu menciptakan. Makanya ketika firman kita yang keluar dari mulut Tuhan itu kita terima, kita imani, kita tangkap dengan iman kita, dia akan mampu meng-create the new one. Sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Bumi diciptakan dan seisinya dengan firman Tuhan. Makanya orang yang melekat pada firman, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Orang yang melekat pada firman yang menaruh firman Tuhan itu dalam kehidupannya. Maka firman itu akan bekerja meng-create segala hal. Di dalam kehidupannya. Kekuatan firman itu menciptakan keajaiban. Haleluya. Makanya orang-orang yang hidup dan berakar di dalam firman, dalam kehidupannya, every day with miracle. Amin. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Di sini kita mengerti bahwa firman Tuhan itu adalah operator pelaksana kehendak Tuhan. Firman Tuhan adalah operator pelaksana kehendak Tuhan. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Jadi orang yang bisa menangkap firman Tuhan itu akan berada di dalam kehendaknya. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Wow, gambaran keberhasilan itu diperlihatkan di dalam ayat 12 dan ayat 13. Itu yang akan kita alami. Itu yang akan kita alami. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita. Dan akan dihantarkan dengan damai. Dimanapun kita pergi. Kemanapun kita menuju. Ada damai yang menyertai kita. Ada sukacita yang menyertai kita. Ini gambaran naratif untuk melukiskan. Bagaimana Tuhan akan bekerja dalam hidup orang-orang yang bertobat. Yang berseru, yang dekat kepadanya. Yang hidup dalam perkenaannya. Saudara, di situ dikatakan gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Mana ada gunung loncat-loncat, nyanyi dangdut lalu TikTok, dia nggak ada, saudara. Itu adalah gambaran metafora. Tuhan ingin melukiskan seperti itu hidup orang dimanapun dia pergi. Gunung akan bergembira, bukit bergembira, bersorak-sorai, dan segala pohon di padang akan bertepuk tangan. Bertepuk tangan itu bergoyang-goyang karena tiupan angin saking rindangnya, saudara. Lihat ayat 13. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Anda tahu semak duri? Pak Dodi maju ke depan. Anda tahu semak duri? Itu lambang kutukan. Ketika tanah dikutuk akibat dosa Adam dan Hawa, semak duri, tanah akan menghasilkan semak duri. Ketika Yesus disalib dan dibuat mahkota duri di atas kepalanya, itu tanda bahwa dia akan menanggung kutukan kita.
Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Semua yang kita peroleh, semua yang kita dapatkan, itu akan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Tidakkah saudara rindu untuk mengalami ini? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari bangkit berdiri. Letakkan kedua tanganmu di dadamu. Tundukkan kepalamu, ambil saat teduh. Lihat dirimu. Sudahkah Anda mendekat kepada Tuhan? Lihatlah dirimu. Apakah Anda hidup dalam perkenaannya? Lihat. Ada hal-hal yang masih harus kita pertobatkan. Atau kita terlalu kuat dengan rancangan diri kita. Kita terlalu kuat dengan jalan kita sendiri. Dan terlalu yakin bahwa semua akan baik-baik saja. Mari kita mulai mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan. Kita akan melihat pembalikan keadaan di dalam kehidupan kita. Karena kita berseru kepadanya, Dia akan menjawab kita. Seperti mentari yang bersinar. Kami berjalan sendiri dengan beban yang semakin hari semakin berat. Terasa silih berganti, semakin menekan hidup kami. Tapi firman-Mu pagi hari ini mengingatkan, jangan-jangan ada dosa tersembunyi yang belum kami akui di hadapan-Mu. Dan biarkan Roh Kudus Kau berbicara atas setiap kami. Dosa yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan yang harus kami akui. Dan kami bertobat dari jalan-jalan kami sendiri. Kami berbalik dari rancangan-rancangan yang kami buat sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau ikut campur di dalam hidup kami. Kami perlu anugerah-Mu. Kami perlu keajaiban-Mu. Kami perlu mukjizat-Mu Tuhan. Dan biarkan setiap kita pagi hari ini, kita berhadapan dengan Tuhan sendiri. Dan nyatakan Tuhan, Tuhan biarkan jalan-jalan-Mu, rancangan-Mu saja Tuhan yang tergenapi. Hidup yang cuma sekali ini Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau biar keindahan dan kemuliaan-Mu saja Tuhan Engkau genapkan di dalam hidup ini. Ketika kami tidak mengerti apa yang harus kami lakukan, ketika kami tidak mengerti ujung-ujungnya kebinasaan, Tuhan paksa kami di dalam semua rencana dan rancangan-Mu yang sempurna dan indah. Dan Engkau yang menjamin kami di dalam hidup kami, baik di dunia ini maupun di dalam kekekalan di surga. Dekap kami Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Biarkan kami boleh mengerti bahwa segala sesuatu yang kami hadapi, kami boleh merespon dengan cara yang berbeda. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan ada keindahan dan ada kemuliaan yang Engkau sendiri rindukan. Itu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Materaikan setiap perkataan-Mu yang penuh kuasa itu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, C2CC Family. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bunda yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah C2CC. Bila belum memiliki ibadah C2CC, tempat ibadah, kami menantikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk datang ke ibadah C2CC berikutnya. Kami menyambut Bapak Daniel, selamat datang, selamat bergabung.
Lalu kita akan mendengarkan info gereja sepekan. Nanti sore ada ibadah online pukul 5 sore di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Lalu firman online pada hari Rabu 28 Juni melalui Zoom dan YouTube pukul 7 bersama Abuna Sony juga. Breakthrough Prayer Jumat tanggal 30 Juni pukul 5 sore. Lalu ada ibadah Youth Sabtu 1 Juli pukul setengah 5 sore. Dan ibadah sekolah minggu tanggal 2 Juli pukul 7 pagi di halaman gereja. Lalu kita akan ada firman online profesional muda yang kita sebut dengan Pro-M bersama Bapak Yimi Iskandar yang akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 Juni jam 7 malam via Zoom. Lalu kita juga ada Summer Bible Camp yang akan diadakan pada tanggal 7 dan 8 Juli. Bagi Bapak Ibu yang anaknya belum tergabung, belum mendaftarkan, masih dibuka kesempatan untuk mendaftar. Dan nomor yang telepon yang terdaftar ada di slide, mohon dicatat mungkin atau bisa menghubungi langsung ke sekretariat. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang merayakannya pada minggu ini. Tuhan memberkati dan memberikan umur panjang. Amin. Kami tetap mengimbau bagi Bapak Ibu saudara-saudari ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek, tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite. Harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Amin. Demikian info gereja sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Jimmy. Sebelum kita akan berdoa kepada Pak Joni, sini. Kita akan berdoa pada anak sekolah minggu. Abuna ingin memberi report kepada jemaat bahwa hari Jumat dan Sabtu kemarin kita sudah melaksanakan satu kegiatan di Kopeng, yaitu Youth Camp. Nah, total pesertanya semua berapa? 60 orang yang hadir di lokasi. Abuna juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang datang dan orang tua yang bergabung di dalam grup, karena semua HP peserta disita, dikumpulkan. Dan foto-foto itu supaya orang tua tahu anaknya ngapain, dapat apa, seperti apa. Nanti kita akan saksikan klip sebentar lagi. Terima kasih juga atas dukungan jemaat yang mengirim makanan, mengirim snack, kirim Indomie. Anak-anak sampai mendapat legalitas untuk makan Indomie, saudara. Ya, kesempatan. Malam disikat, pagi disikat, kopi, ya. Ada Indomie dari keluarga Pak Ferdi, ya, kopi dan snack. Salah satunya dikirim oleh keluarga Pak Johan Lim. Ya, terima kasih untuk semua itu, Tuhan membalas. Juga terima kasih atas dukungan transportasi. Nah, luar biasa. Secara khusus Abuna berterima kasih kepada keluarga Pak Ferry bisa angkut-angkut, keluarga Pak Giatri, Sianipar yang bahkan kirim khusus satu mobil dari Jakarta untuk kita. Ya, luar biasa sekali. Juga keluarga Pak Johan Lim yang sudah mengirim driver dan mobil untuk angkut-angkut. Untung ada bener. Kalau enggak keangkut. Nah, itu udah disesalkan. Dan juga peran dari jemaat-jemaat yang lain, Abuna berterima kasih. Anak-anak muda kita ini perlu mendapat perhatian khusus. Sebab mereka adalah sebuah generasi yang dipersiapkan oleh Tuhan di akhir zaman. Ini ada sebagian cuplikan, mereka dilawat Tuhan, hanya tadi waktu saya cek, cuplikan tentang lawatan Tuhan tidak muncul di klip. Tapi biarlah itu menjadi bagian dalam hidup mereka. Kita lihat cuplikan kegiatan yang berlangsung di Kopeng. Karena Abuna melihat situasinya, ya tunggu dulu, Belanda masih jauh. Ya, karena Abuna melihat situasinya, Abuna jadi ada ide. Family camp kita selama ini kan di hotel, di rumah retret, di kamar-kamar yang ada kasurnya. Yuk sekali-sekali kita berdoa yuk buat family camp di perkemahan. Ya kan? Kita akan berdoa supaya Tuhan akan arahkan kita. Mari kita saksikan klip kegiatan mereka. Nah, ini tendanya Bapak Ibu. Berkemah ya. Persiapan. Ini ketua panitianya. Ini panitianya. Ini persiapan keberangkatan dari gereja.
Ini lokasi perkemahannya. Ada Pro M. Ini trio Kwekwa depan. Jadi ada orang tua yang memang datang membantu panitia di lokasi, Bapak Ibu. Ini acara buang dosa. Pembakaran semua keterikatan secara simbolik. Jadi dibutuhkan nanti kerjasama orang tua untuk ikut menjaga anak-anak. Ini ada yang juga jual jagung. Ibadah pagi, senam. Ini ada acara games. Ada yang nakal ya. Coba lihat nanti ada yang nakal. Iya. Nah, ini yang nakal. Nah, ini juga mau nakal ini. Jadi kehadiran orang tua di sana bukan senang-senang ya Bapak Ibu, ikut menjadi mentor bagi anak-anak kita. Kita berdoa untuk, ada juga yang visit bawa bakso, wah luar biasa. Beberapa anak kita mengalami kelepasan ya. Mereka membuat rekomitmen hubungan dengan Tuhan, pembenahan karakter. Mereka memberi kesaksian mengenai lawatan Tuhan dalam hidup mereka. Nah, setelah ini bukan selesai. Tugas orang tua dan gereja untuk ikut membangun kehidupan anak-anak ini. Inilah seluruh peserta Youth Camp 2023. Sampai jumpa tahun depan. Amin. Ya, terima kasih kepada panitia yang sudah berjerih lelah. Terima kasih juga buat banyak hal sehingga kegiatan ini terselenggara. Kita akan juga membuat Summer Bible Camp untuk anak-anak sekolah minggu. Tanggal 7 dan tanggal 8. Tapi karena mereka masih kecil, coba lihat mereka ini. Kemahnya nggak di bumi perkemahan. Kemahnya di dalam gereja. Supaya gampang di dalam pengawasan. Jadi nanti anak-anak perempuan, laki-laki kita akan bagi dua ini, akan tidur di sini, ya. Mereka tidur satu malam saja, mohon dukungan orang tua. Kalau orang tua mau lihat, mau visit mereka silakan. Pasti mereka juga tidak punya HP. Nanti orang tua mungkin juga akan di-invite ke dalam grup untuk melihat kegiatan anak-anaknya. Nah, kita berdoa agar sebagaimana youth dilawat oleh Roh Kudus, agar anak-anak kita ini juga dilawat oleh Roh Kudus. Amin. Ya. Sebelum kita akan berdoa kepada anak-anak sekolah minggu, Abuna akan memperkenalkan satu orang pengerja baru dari Batam, dari STT Real Batam, Zevanya S. Mangunsong. Si Mangunsong maksudnya. Ya, mana Zevanya, maju ke depan. Silakan perkenalkan diri, dari mana, ngapain ke sini, buat apa ada di sini dan sebagainya. Baik, terima kasih buat Abuna. Ya, shalom Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Jevanya Francisco Hasiando Simangunsong. Asal asli saya dari Kota Medan, tepatnya di Rantau Prapat. Dan saya sedang berkuliah di STT Real Batam, Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini sudah semester 7 dan sedang
praktek lapangan. Dan saya ditempatkan di sini, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara, senang bisa beribadah bersama, dan kiranya ke depan kita boleh saling mengenal satu sama yang lain. Puji Tuhan. Kita sambut dia ya. Oke. Belum punya pacar. Saya bilang syukur-syukur nanti jodohnya di sini. Habis praktek kembali ke Batam menyelesaikan studi, balik lagi ke sini. Nanti ditanya kenapa balik ke Semarang? Istri saya orang Semarang. Ayo anak-anak kita berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Ya. Kok menjelang Summer Bible Camp yang datang gereja banyak ya? Wah, puji Tuhan, semoga banyak terus. Harus rajin ke gereja loh ya. Ayo. Semua ikut Summer Bible Camp? Ikut ya. Luar biasa. Nanti kita berkemah sama-sama ya. Ya, mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu, kita berdoa untuk anak-anak kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami melepaskan berkat atas kepala anak-anak kami ini dan mereka menerima berkat itu. Mereka dipersiapkan juga sebagai generasi Tuhan di akhir zaman. Mereka adalah teruna-teruna, anak-anak Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang memiliki karakter yang baik, yang dipersiapkan oleh Tuhan sebagai berkat bagi bangsa dan bangsa-bangsa. Mereka akan cerdas, pintar, berkarakter yang baik, dan menjadi terang. Baik di dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan dimanapun mereka berada. Masa depan yang baik ada dalam kehidupan mereka. Dan Engkau rancangkan hal-hal yang baik dan luar biasa dalam kehidupan anak-anak kami ini. Kami berdoa untuk acara Summer Bible Camp yang dilaksanakan bulan depan. Tidak berapa lama lagi. Berkati dan persiapkan anak-anak kami ini sebagai sebuah generasi anak panah. Di dalam nama Yesus juga Engkau berkati panitia dan guru-guru sekolah minggu. Buat mereka tetap sehat dan mereka bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati. Ada yang ulang tahun Bapak Ibu? Yang belum Abuna doakan? Maju ke depan. Dia ulang tahun? Silakan maju, ayo. Ada lagi? Wah, Pak Damar. Pak Imron dan Bu Novi wedding anniversary ya. Dan ulang tahun juga kan? Bu Novi enggak? Siapa ini? Felis ulang tahun. Siapa lagi? Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi, umur panjang. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya. Hip hip. Kita angkat tangan kita. Tuhan, kami mengucap syukur atas pertambahan 1 tahun dalam kehidupan Felis. Persiapkan anakmu ini untuk masa depan yang baik. Dalam studinya terutama, berikan kecakapan khusus. Sehingga dia akan melesat seperti anak panah. Dan berkati pelayanannya sebagai penari di hadapan Tuhan. Kami tahu sesuatu yang baik dan besar sedang Kau rancangkan untuk masa depan anak ini. Di dalam nama Yesus. Juga Engkau memberkati Pak Damar. Berikan hati yang makin mengasihi Tuhan dan cinta akan Tuhan. Berkati pekerjaannya Tuhan. Dan Engkau promosikan dia di dalam pekerjaan. Hamba boleh melihat bahwa ada hal-hal yang sedang Tuhan siapkan, rancangan yang baik dan indah dalam kehidupannya. Dan Engkau memberikan proteksi kepadanya. Jauhkan dari segala hal yang jahat. Dan Tuhan buat berhasil apa yang dia rancangkan. Hamba melepaskan berkat. Berkat kudus pernikahan Kana ke atas Pak Imron dan Ibu Novi yang wedding anniversary Tuhan. Biarkan mereka melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup mereka. Memberkati anak-anak mereka.
Engkau memberkati usaha dan pekerjaan mereka, terlebih pelayanan mereka. Lihatlah apa yang sudah mereka lakukan untuk rumah Tuhan di tempat ini. Kau tidak akan pernah berutang di dalam kehidupan mereka. Jerusalem blessing atas kehidupan suami istri ini. Buat mereka tetap sehat dan mengasihi Tuhan lebih lagi. Hamba berdoa untuk Pak Chandra, terjadi pemulihan kesehatan tubuhnya makin kuat, kakinya makin kuat, tulang-tulangnya, seluruh sistem saraf, pembuluh-pembuluh darahnya dibersihkan oleh Tuhan. Dan dia makin sehat, umur panjang di tangan kanannya, kekayaan kehormatan di tangan kirinya. Angkat semua beban dan berkati apa yang dia kerjakan, usaha yang dia rintis, apapun itu. Tuhan terima kasih. Kami mau mengucap syukur boleh diberi kesempatan untuk melayani dan mengasihi Tuhan minggu ini. Dan bahkan kami juga menyadari bahwa segala berkat jasmani dan rohani itu datang dari Tuhan. Datang dari atas Tuhan. Oleh sebab itu kami mengucap syukur boleh diberi kesempatan mengasihi Tuhan melalui harta yang kami miliki. Memberkati setiap persembahan anak-anak-Mu sebagai rasa syukur kami. Bahwa Tuhan yang memberkati dan mencukupkan hidup kami. Hamba berdoa, berkati pekerjaan anak-anak-Mu. Tuhan membuat berhasil semua pekerjaan mereka. Ada yang merintis, ada yang sedang bekerja, ada yang sedang mengusahakan hal baru. Tangan Tuhan yang kuat menyertai hidup mereka. Beri kesehatan yang baik untuk anak-anak-Mu Tuhan. Apabila mereka sedang berada dalam pergumulan kesehatan, pergumulan studi, pergumulan di dalam pekerjaan, apapun pergumulan-pergumulan hidup yang lain. Tuhan campur tangan. Karena Engkau berkata dengan firman-Mu bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah kembali dengan tangan kosong. Dan hari ini kami akan pulang ke rumah tidak dengan tangan kosong, tetapi membawa berkat Tuhan. Buka kedua tanganmu, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan ini. Ye fareka Adonai fiis mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jair Adonai panaveleka fekuneka. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Jisa Adonai panaveleka feyashim leka shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin.